Pernah nggak sih kamu ngerasa waktu tuh kayaknya lari terus, nggak kekejar, tiba-tiba udah malam aja, terus kita mikir, seharian tadi ngapain aja ya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas perasaan yang kayaknya kita semua pernah alamin ini. Sering banget kan kita dengar atau bahkan kita sendiri yang ngomong, waktu kok cepet banget habisnya ya? Tapi, gimana kalau masalahnya sebenarnya bukan karena waktunya yang kependekan? Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang diam-diam nyuri waktu kita. Yuk, kita kenalan sama musuh kita yang satu ini. Dalam pembahasan kita sebut aja dia si pencuri waktu. Dia ini musuh yang nggak kelihatan tapi selalu ada di sekitar kita setiap hari. Jadi apa sih sebenarnya si pencuri waktu ini? Dia itu, ya segala hal yang tanpa sadar bikin produktivitas kita anjlok, fokus kita buyar, dan yang paling parah, dia mencuri makna dari hidup kita. Ngeri ya? Dan ternyata konsep kehilangan waktu ini bukan main-main loh. Di dalam Al-Quran aja Tuhan sampai bersumpah atas nama waktu. Ini buat ngingetin kita kalau pada dasarnya manusia itu ada dalam kerugian. Wah, ini pernyataan yang kuat banget kan? Tapi tunggu dulu. Kerugian di sini itu bukan soal rugi duit atau materi ya. Poin utamanya adalah kerugian karena waktu yang kebuang sia-sia. Waktu yang lewat gitu aja tanpa kita isi dengan sesuatu yang berarti. Nah, ini dipertegas lagi dalam sebuah hadis. Ada dua nikmat besar yang sering banget kita lupain. Kesehatan dan waktu luang. Yup, waktu luang. Yang seharusnya jadi kesempatan emas, malah sering jadi pintu masuk buat si pencuri waktu. Oke, kita udah tahu bahayanya. Sekarang pertanyaannya, siapa aja sih biang keroknya ini? Kayak gimana wujud si pencuri ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bongkar. Nah, ini dia nih wajah-wajahnya. Kelihatan sepele banget kan? Scroll-scroll media sosial nggak jelas juntrungannya, ngobrol ngalor ngidul yang nggak ada habisnya, nunda-nunda kerjaan, atau kelelap sama hal-hal remeh. Kelihatannya sih nggak bahaya, tapi justru inilah yang pelan-pelan ngerampok aset kita yang paling berharga, waktu. Terus, apa akibatnya kalau kita biarin aja si pencuri ini bebas berkeliaran? Coba kita lihat sebuah kisah nyata tentang penyesalan yang selalu datang terlambat. Ada satu kisah nyata yang ngena banget. Ceritanya tentang seorang profesional yang sukses banget karirnya, tapi suatu hari dia jatuh sakit parah. Di saat-saat terakhirnya, dia baru sadar. Penyesalan terbesarnya bukan karena kurang harta, tapi karena dia udah nyanyain waktu. Dia selalu mikir, besok juga masih ada waktu buat keluarga, buat ibadah, sampai akhirnya besok itu nggak pernah datang lagi buat dia. Dan penyesalan ini rasanya universal banget ya. Kisah tadi itu nyambung banget sama permohonan yang digambarkan dalam Al-Quran. Sebuah permintaan putus asa buat dapat kesempatan kedua, kesempatan yang sayangnya nggak akan pernah dikasih. Oke, kita udah lihat bahayanya. Kita udah dengar ceritanya yang bikin merinding. Tapi kita nggak akan berhenti di situ aja. Sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana caranya ngalahin si pencuri waktu ini? Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Obatnya bukan berarti kita harus hidup buru-buru ngerjain semuanya secepat kilat. Bukan, sama sekali bukan. Solusinya adalah hidup dengan kesadaran. Sadar penuh di setiap momen yang kita jalani. Dalam Islam, ada konsep yang keren banget soal waktu. Waktu itu dianggap sebagai sebuah amanah. Apa itu amanah? Sebuah kepercayaan, sebuah titipan suci yang dikasih ke kita. Dan kita punya tanggung jawab penuh buat ngejaganya. Jadi, setiap detik itu adalah titipan. Dan pertanggungjawaban ini bukan cuma kiasan loh. Hadis ini ngejelasin dengan gamblang. Nanti kita semua akan ditanya secara spesifik, umur kita dipakai buat apa aja. Setiap detik yang kita lewati bakal dimintain pertanggungjawabannya. Ini benar-benar ngegeser cara pandang kita soal hidup kan? Fokusnya jadi berubah total. Bukan lagi soal kuantitas, bukan soal berapa lama kita hidup, tapi soal kualitas. Pertanyaannya jadi, untuk apa kita hidup? Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling penting. Gimana seharusnya kita memandang waktu mulai dari detik ini dan seterusnya. Ada strategi simpel nih, cuma 2 langkah aja buat ngejaga waktu kita. Pertama, prioritaskan apa yang benar-benar penting. Dan kedua, kita harus bisa ngalahin godaan dari hal-hal yang sifatnya cuma menyenangkan sesaat, tapi nggak ada nilainya. Dan ini dia, pemikiran penutup yang benar-benar bikin kita mikir. Waktu yang kita sia-siakan itu nggak hilang gitu aja. Justru, waktu itu berdiri tegak dan jadi saksi bisu atas semua kelalaian kita sendiri. Oke, saya akan tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan cuma buat kamu, tapi juga buat diri saya sendiri. Coba kita renungkan dengan jujur. Apakah hari ini,
waktu kita udah dicuri lagi sama hal-hal yang nggak bermakna.